Saat ini, kita tak asing mendengar perbincangan mengenai muslim yang takut kaya karena katanya lebih banyak dihisapnya daripada menjadi miskin. Sehingga tak jarang kita melihat kondisi saat ini, muslim lebih memilih pasrah menerima kemiskinannya lalu mengharap bantuan daripada berlomba menjadi kaya dan menyumbang bantuan. Sebetulnya, kaya atau miskin dalam pandangan Islam bukan terletak pada statusnya, tapi lebih terletak pada sanggupkah ia dengan amanah dengan kondisi yang dipilih. Menjadi kaya atau miskin bukan sekedar takdir, tapi itu pilihan dari pelakunya. Kalau ada seseorang yang berstatement takut kaya karena takut dihisap, hal itu memang betul bahwa harta akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi apakah muslim yang miskin akan bebas dari hisap atau tak akan dihisap karena tak sanggup dengan kemiskinannya? Bagaimana jika ia mengeluh, lalu terpaksa menipu agar bisa menghidupi keluarganya? Atau lebih parahnya lagi, menyalahkan Allah atas nasibnya sehingga dengan rela ia murtad karena merasa Allah tak menolongnya dari kemiskinan. Jika kita coba menyandingkan dalil bahwa kekayaan akan dihisap dengan dalil bahwa kemiskinan dekat dengan kekufuran, kita sandingkan keduanya, maka kita akan menyikapi kekayaan dan kemiskinan dengan penuh hikmah. Betapa tidak, jika muslim takut kaya karena takut dihisap, maka yang pertama kali patut merasakan ketakutan itu ialah para sahabat Nabi. Kita tahu, tak ada yang menandingi rasa takut mereka akan dosa, sekalipun mereka sudah dijamin masuk surga. Namun, ya kita juga tahu, di antara 10 para sahabat yang dijamin surga, 4 di antaranya adalah seorang konglomerat, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang konglomerat. Dan kenyataannya, ketika para sahabat yang kaya mengetahui bahwa kekayaannya akan dihisap, mereka tak pernah berhenti berbisnis untuk menjadi kaya. Karena mereka faham, maksud dihisap itu ialah jika tak menunaikan hak orang lain dalam hartanya dan menyia-nyiakannya. Maka sejarah mencatat, saat negara Islam baru pertama kali berdiri di Madinah, mereka belum memiliki APBN. Dan Rasulullah SAW pun sering menghimbau para sahabat untuk berlomba-lomba berinfak. Artinya, Rasulullah SAW mendukung adanya sahabat yang kaya. Dan Utsman termasuk sahabat yang antusias dengan himbauan Rasulullah SAW itu. Dengan kekayaannya, Utsman tak pernah pikir panjang untuk mengeluarkannya dalam jumlah yang fantastis. Sebut saja mulai dari pembebasan lahan tanah Masjid Nabawi, pembelian sumur Yahudi agar muslimin dapat minum tanpa harus membayar, sampai biaya perang yang jumlahnya puluhan miliar, Utsman juga ikut berinfak. Pernah juga di masa paceklik Madinah, saat semua pedagang kaya menawar harga tinggi untuk barang dagangan Utsman, ia menolak dan mengatakan ada yang akan membayarnya berkali-kali lipat. Saat ditanya siapa, Utsman dengan percaya diri menjawab, Allah. Lalu ia sedekahkan semua barang itu untuk penduduk Madinah. Ya, itulah Utsman yang telah membuktikan pemahamannya akan kekayaannya yang akan dihisap. Utsman adalah teladan bagi konglomerat yang tujuan kekayaannya untuk mengejar keuntungan akhirat. Jadi sebetulnya permasalahannya bukan terletak karena kaya lebih banyak dihisap daripada yang miskin. Tapi permasalahannya adalah apakah keimanan kita ini sudah cukup kuat saat memilih hidup kaya atau miskin? Apakah saat bergelimangan harta, jiwa kita sudah siap menyedekahkan harta kita lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita? Atau apakah saat kekurangan harta, kita juga sudah siap tidak mengeluh dan menerima kondisi kita dengan penuh syukur? Karena dalam segala jenis ujian, pasti keimanan yang akan berbicara. Oleh sebab itu, persoalannya bukanlah terletak takut kaya karena takut dihisap, lalu memilih miskin agar bebas dihisap. Bukan itu. Dan betapa penting bagi setiap muslim untuk menjadikan ilmu agama sebagai modal utama ketika memutuskan ingin menjadi kaya atau menjadi miskin, agar kita dapat membedakan belum kaya karena takut dihisap atau belum kaya karena kurang ikhtiar.